butuh pemurnian. Kalimat tauhid yang dibawa Nabi Muhammad SAW menjadi jawaban atas kebingungan panjang manusia. Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak menyerupai apapun dan tidak membutuhkan apapun. Dengan satu konsep ini, Islam merangkum pencarian ribuan tahun, mengoreksi penyimpangan tanpa merendahkan sejarah, dan menutup masa fatrah dengan cahaya yang utuh. Maka panjangnya jarak antara Isa dan Muhammad bukan kekosongan, melainkan pelajaran. Manusia diuji dengan kebebasan berpikir, lalu ditutup dengan kepastian wahyu. Dunia dibiarkan mencari, agar ketika kebenaran datang, ia dipahami sebagai jawaban, bukan paksaan. Dan disitulah hikmah terbesar sejarah menutup masa fatrah. Nabi Isa tidak wafat di tangan manusia sebagaimana yang diyakini sebagian kalangan. Dalam pandangan Islam, ia diselamatkan dari rencana pembunuhan, diangkat oleh Allah ke langit, dan ditetapkan akan turun kembali di akhir zaman. Peristiwa itu menjadi titik balik besar dalam sejarah manusia, bukan hanya karena hilangnya seorang nabi, tetapi karena sejak saat itu, dunia memasuki masa panjang tanpa kehadiran nabi yang meluruskan arah wahyu secara langsung. Seusai Nabi Isa diangkat, pengikut aslinya berada dalam posisi yang sangat lemah. Mereka adalah kaum yang bertauhid, mengimani Isa sebagai nabi dan rasul Allah, bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Mereka hidup dalam tekanan berat, dikejar oleh penguasa Yahudi yang menolak Isa, dan oleh kekuasaan Romawi yang mencurigai setiap ajaran yang dianggap mengganggu stabilitas politik. Tauhid mereka bertahan dalam bisik-bisik iman, bukan dalam kekuasaan. Ajaran Nabi Isa hidup dalam hati orang-orang tertindas, bukan dalam istana. Masalah besar muncul karena setelah Nabi Isa, tidak ada nabi baru yang diutus untuk meluruskan penyimpangan yang perlahan tumbuh. Wahyu yang pernah diturunkan tidak dibukukan dalam satu bentuk tunggal. Kisah-kisah tentang Isa beredar dari mulut ke mulut, dari satu komunitas ke komunitas lain, lalu ditulis dalam berbagai versi Injil dengan sudut pandang berbeda. Dalam kekosongan kenabian itulah, ajaran murni mulai bercampur dengan pemikiran manusia. Ketika ajaran Isa menyebar ke wilayah Yunani dan Romawi, ia bertemu dengan filsafat yang telah matang berabad-abad. Konsep-konsep seperti logos, hakikat ketuhanan bertingkat, dan simbolisasi Tuhan meresap perlahan ke dalam pemahaman keagamaan. Dari sinilah lahir gagasan tentang Trinitas, anak Tuhan, dan ketuhanan Isa. Sesuatu yang dalam pandangan Islam bukan berasal dari ajaran asli Nabi Isa, melainkan hasil kompromi antara wahyu dan filsafat. Tauhid yang sederhana dan tegas berubah menjadi teologi yang rumit dan penuh perdebatan.